Pasukan elit Denjaka mendarat di Papua. Marinir, kegiatan Denjaka hanya diketahui Tuhan dan prajurit. Sebelum lanjut, pasang rompi anti peluru kalian, siapkan senjata, pasang amunisi, dan putar intronya, bos. Separatis ataupun juga bisa masuk dalam kegiatan teroris itu masih berlangsung di Papua, dan kita minta agar pemerintah ini lebih serius lagi menanggapinya dan menyikapinya agar semua mereka yang terlibat itu dapat dibawa ke ranah hukum. KKB itu adalah teroris, bukan separatis ya, karena dia melakukan aksi-aksi teror termasuk kepada masyarakat yang ada di Papua. Oleh karena itu pemerintah harus tegas untuk menindak para KKB itu sebagai lembaga teroris. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif. Yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Beredar kabar pasukan elit Angkatan Laut Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka telah mendarat di Papua. Kedatangan pasukan khusus itu dikabarkan untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang belakangan ini kerap melakukan teror hingga nyawa warga dan pihak keamanan melayang. Kabar itu disampaikan melalui cuitan oleh akun Twitter bernama @halimundingin. Berikut isi cuitannya. Pasukan elit Angkatan Laut Denjaka sudah sampai di tanah Papua. Kekuatan satu Denjaka sama dengan 12 orang, mempunyai kekuatan misterius yang bikin Angkatan Laut Amerika gemetaran. Kabar tersebut pun menjadi trending topik di Twitter. Tweet tersebut telah membagi ulang atau retweet 743 kali, disukai 4.100 kali, dan dikomentari 292 kali. Terkait kabar tersebut, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir atau Gadis Penkormar Kolonel Marinir Gugun Saiful Rahman memberikan klarifikasi pengiriman pasukan Denjaka ke Papua. Ia menjelaskan pergerakan pasukan Denjaka baik latihan maupun operasi tak pernah dipublikasikan. Dia pun menyampaikan jika kegiatan Denjaka hanya diketahui Tuhan dan prajurit saja. Denjaka adalah sebuah detasmen penanggulangan teror aspek laut TNI AL. Denjaka merupakan satuan gabungan antara personil Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI AL. Pasukan Tempur Korps Marinir Angkatan Laut Militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI baru saja menuntaskan sebuah ekspedisi yang luar biasa. Pasukan Baret Ungu yang tergabung dalam Satuan Tugas Muara dan Perairan Korps Marinir telah melakukan perjalanan penuh bahaya ke pedalaman Papua. Berdasarkan siaran resmi Pasmar 1 dilansir Viva Militar, Jumat, pasukan marinir yang dipimpin Letnan Kolonel Martri Yuda Ismanto menempuh perjalanan 180 km melalui aliran Sungai Pomas. Luar biasanya perjalanan itu dilakukan demi berpatroli dan juga membantu masyarakat yang hidup jauh di pedalaman belantara Papua di distrik Agats, Kabupaten Asmat. Apa yang dilakukan prajurit TNI Korps Marinir ini bukan sebuah perjalanan yang mudah. Banyak halangan dan rintangan yang menghadang, apalagi jalur yang mereka lalui masuk dalam wilayah rawan kelompok separatis bersenjata atau OPM Papua. Namun dengan semangat berkobar didorong niat luhur membantu masyarakat, akhirnya pasukan marinir mampu membelah hutan, menembus sarang OPM hingga tiba di pedalaman Papua. Dalam perjalanan itu pasukan marinir menemui masyarakat yang hidup di sepanjang bantaran sungai. Setiap masyarakat yang dijumpai diberikan berbagai bantuan, mulai dari kebutuhan pangan, pakaian, buku pelajaran, hingga pengobatan. Ada beberapa kampung yang disinggahi seperti Kampung Bu, Kampung Agani, Kampung Ma, Kampung R,
Kampung Sa, dan Kampung Mumugu. Pasukan marinir juga bersilaturahmi dengan kepala suku di sana. Perlu diketahui, pedalaman yang didatangi marinir sangat jarang tersentuh orang luar Asmat, sebab lokasinya sangat jauh. Malahan secara geografis wilayah pedalaman itu berada tepat di muka benua Australia. Dalam sebuah video yang viral di jagat maya, marinir kebanggaan NKRI itu memperlihatkan kebolehannya dalam bertempur. Berbekal perintah Presiden Jokowi dalam memerangi teroris di tanah Papua, sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat diserang KKB di Sorong Timur, Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai. Mereka kemudian meringsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Tak kala pasukan tersebut telah berada dalam posisi siap menggempur, sniper marinir melesatkan timah panas dari jarak yang cukup jauh. Tembakan sniper marinir itu tepat mengenai sasaran sehingga salah satu sosok andalan KKB Sorong Timur tumbang seketika.